Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir pada webmeet pagi ini. Sebelum kita mulai, Pak Guru pimpin berdoa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, ini sudah hadir semua. Ya, jangan lupa kalian kalau keluar rumah memakai masker ya. Mic-nya bisa dinyalakan. Siapa yang masih selalu memakai masker? Saya, Pak. Nah, bagus. Saya, Pak. Kenakan masker selalu agar kalian sehat. Ya, dan jangan lupa cuci tangan ketika kalian habis bermain atau dari luar rumah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Pelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang apa ya? Tentang listrik. Nah, bagus, tentang listrik. Nah, siapa yang semangat pada pagi hari ini? Saya, Pak. Nah, bagus. Ayo, Saya, Pak. Ada, Pak. semua harus bersemangat ya. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelas 6, Kelas 6 dan 4 sudah satu pembelajaran 3. Ya, bagus. Nah, kita masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nanti dengan membaca, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Itu tujuan pembelajarannya, sehingga pada hari ini kalian akan belajar tentang teks eksplanasi dan cara menyalurkan energi listrik. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Siapa yang pernah membayangkan bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Pernah melihat kabel listrik di depan rumah? Pernah. Nah, kabel tersebut itu dari mana asalnya? Ada yang tahu nggak? PLN. Nah, dari PLN. Nah, PLN itu perusahaan listrik negara yang mengelola listrik di negara kita. Nah, energi listrik itu yang mengelola PLN. Nah, sedangkan energi listriknya berasal dari sumber energi listrik. Listrik bisa sampai ke rumah kalian karena adanya sistem transmisi. Sistem transmisi itu tadi melalui kabel-kabel tadi. Oke, bagaimana proses transmisi pada listrik? Untuk mengetahui proses transmisi listrik, kita baca teks eksplanasi berikut. Nah, tadi malam sudah Pak Guru share materinya. Siapa yang sudah membaca? Saya, Pak. Saya, Pak. Nah, ada 2 anak. Siapa lagi? 3, 4. Aduh. Saya, Pak. Apa sih tujuan teks eksplanasi? Ada yang tahu tujuan teks eksplanasi? Teks eksplanasi mempunyai tujuan untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana. Coba siapa yang mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi? 1. Semua informasi berdasarkan fakta. 2. Coba Sabrina, betul enggak Kak? Yang tadi betul apa enggak? Betul, Pak. Ke sana? Iya, betul, Pak. Nah, bagus. Ya, itu tadi ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, coba kalian amati teks ini, nanti kalian mengidentifikasi informasi penting pada setiap paragrafnya. Boleh kamu tuliskan pada buku tulismu dulu. Saya coba paragraf 1. Nanti ada yang membacakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Listrik memiliki peran penting. Ya, terima kasih Putri ya. Ya, Pak. Selanjutnya paragraf 2. Saya, Pak. Ya, boleh silakan. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut siap untuk disalurkan. Oke, itu tadi paragraf kedua. Selanjutnya paragraf ketiga. Saya, Pak. Ya, boleh silakan. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi. Sekarang coba kalian identifikasi informasi penting yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Paragraf 1 sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang paragraf ketiga. Sudah ya paragraf ketiga? Sudah, Pak. Oke, sekarang siapa yang mau membacakan hasil identifikasinya? Saya, Pak. Putri, Pak. Ya, Putri. Nanti yang paragraf kedua Nurkasana. Nanti yang paragraf ketiga Sabrina, paragraf ketiga. Memiliki peran penting di era globalisasi. Terima kasih Putri.
Nah, jawabannya betul ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian yang paragraf kedua. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut siap untuk disalurkan. Ya, jawabannya Putri itu betul. Dan kemudian kita beralih ke paragraf ketiga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Sama ya, betul. Jawabannya Sabrina betul. Yuk, ada yang mau menyimpulkan? 1 paragraf 1. Peran listrik dalam Terima kasih Putri. sama-sama, Pak. Nah, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, nah, sistem distribusi, sistem serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nah, agar kamu lebih paham, kita simak video berikut. Nah, ini video tentang proses menyalurkan energi listrik. Kalian simak videonya. Nah, ini proses menyalurkan energi listrik. Kemudian yang pertama, energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik. Ya, pada gambar ini pembangkit listriknya tenaga air. Ya. Kemudian energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Lalu energi listrik disalurkan melalui sistem saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEK. Kemudian energi listrik masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menjadi 20 kV. Nah, selanjutnya energi listrik disalurkan ke gardu distribusi ya untuk diturunkan lagi tegangannya menjadi 220 volt. Nah, ini kemudian yang terakhir energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, itu tadi proses bagaimana listrik ya bisa sampai ke rumah kalian. Nah, siapa yang sudah paham tentang proses menyalurkan energi listrik? Ya, Pak. Oke, yang Saya, lain? Pak. Ya. Nah, bagaimana cara menyalurkan energi listrik? Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator, kemudian disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTEK ke berbagai tempat, lalu masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator, lalu disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt ke rumah-rumah warga. Itu kita simpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Apa tujuan dari teks eksplanasi? Tadi sudah tujuan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai tujuan untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa itu terjadi. Bagaimana proses menyalurkan energi listrik? Energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator menaik tegangannya Terus 500 kV. kilovolt ya. Disalurkan melalui sistem saluran tegangan ekstra tinggi SUTEK. Nih, nanti evaluasinya kalian silahkan kerjakan secara online. Linknya ikan ya di grup WA. Sudah paham perintahnya? Paham, Pak. Ya. Nanti kalian bisa mengerjakan evaluasi pada link tersebut. Sebelum Pak Guru mau bertanya, materi mana yang menurut kalian menarik kalian pelajari? Proses menyalurkan energi listrik. Nanti kalian Pak. terima kasih. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti membuka tema 4 yang subtema 3 nanti kalian pelajari dahulu ya, nanti Pak Guru jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini silahkan Nur Hasanah coba dipimpin berdoa Teman-teman, sebelum menutup kegiatan pada hari ini. pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Nur Hasanah ya, di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah.